Pertama-tama ada pengertian hukum bisnis. Nah, pengertian hukum bisnis ini adalah cabang hukum yang mengatur operasi bisnis, baik yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi hukum. Dalam konteks pertambangan, hukum bisnis mengatur hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terkait. Baik, saya memberikan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi fokus pada mencari tahu apakah kegiatan pertambangan di Raja Ampat sudah sesuai dengan hukum atau belum. Tujuannya adalah untuk memahami apakah ada aturan hukum yang dilanggar dan bagaimana seharusnya kegiatan pertambangan dijalankan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk sumber yang didapatkan laporan ini itu dari jenis data pihak kedua, yang berarti data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen, artikel berita, atau artikel ilmiah. Meliputi sumber data yang pertama ada perundang-undangan peraturan, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, terus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi, terus ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terus Perdata Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Provinsi Konservasi. Terakhir ada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan. Selanjutnya ada dari sumber berita yang terpercaya, bisa diambil dari Megabay, Kompas.com, Reuters, Tempo, dan media lainnya. Artikel ilmiah dan jurnal. Selanjutnya ada dari artikel ilmiah dan jurnal. Ada dari Rahmi 2021, tambang di kawasan konservasi laut, Jurnal Hukum Lingkungan. Terus Sembiring 2022, konflik hukum antara tambang dan lingkungan. Terus ada dari Aziza 2020, tambang di wilayah adat Papua, Jurnal IUS. Dan terakhir ada dari Walhi 2023, kajian hukum tambang Raja Ampat. Lanjut, teknik pengumpulan data. Teknik data pengumpulan koleksi dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Dengan kata lain, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan seperti surat kabar, jurnal, undang-undang, dan laporan resmi. Dengan langkah-langkahnya, mencari berita terkini tentang kasus tambang di Raja Ampat, lalu menganalisis peraturan relevan perundang-undangan, selanjutnya membaca artikel ilmiah untuk memperkuat argumen hukum, yang terakhir membuat data menjadi studi terstruktur. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis dilakukan secara yuridis dan deskriptif. Deskriptif berarti penjelasan fakta dan data secara lugas. Sedangkan yuridis berarti menghubungkan fakta tersebut dengan hukum yang berlaku. Dengan tahapan pertama, menjelaskan kronologi dan kasus fakta. Kedua, menentukan persyaratan-persyaratan hukum. Lalu ketiga ada menilai tanggung jawab hukum, dan terakhir ada menguraikan temuan sesuai hukum yang sedang diikuti. Sudah, coy. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Poin A, kasus kronologis. Kasus tambang nikel di Raja Ampat mencuat pada tahun 2025 di beberapa kawasan beroperasi di perusahaan pulau-pulau kecil seperti Gap, KW, dan Manuran. Diidentifikasi
Aktivitas juga memberikan kontribusi terhadap masalah lingkungan seperti masalah penggundulan hutan, sedimentasi, dan polusi laut. Beberapa bisnis digambarkan beroperasi tanpa AMDAL dan tanpa berkonsultasi dengan kawasan umum. Setelah pengumuman dewasa, pemerintah menyebutkan beberapa di antaranya, tetapi masih ada beberapa yang masih beroperasi. Berikutnya ada tanggung jawab hukum perusahaan. Bisnis harus menyadari sepenuhnya kerusakan yang mereka lakukan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada sanksi administratif atau pencabutan izin. Yang kedua ada sanksi perdata atau ganti rugi. Yang ketiga ada jika sebuah unsur kelalaian berat maka sanksi pidana. Yang keempat ada diajarkan dasar-dasarnya dari bisnis. Lanjut ke opsi D, peran pemerintah. Meskipun pemerintah telah menyebutkan beberapa izin penambangan, pengawasan harus diperkuat supaya pelanggaran tidak terulang dan perusahaan diperbolehkan ditindak sesuai hukum. Selain itu, pemerintah harus melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dari dampak negatif kegiatan pertambangan. Yang terakhir ada dampak sosial dan lingkungan. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat sekitar dan ekosistem laut. Jika dilanjutkan, perlahan-lahan dampaknya bisa berjangka panjang dan merugikan banyak orang, termasuk pariwisata alam. Sekarang kita lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Masuk ke opsi A, yaitu kesimpulan. Kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum yang mencakup aspek lingkungan hidup, tata ruang, konservasi, dan perizinan. Perusahaan diduga tidak memiliki izin lingkungan dan melakukan aktivitas di kawasan konservasi yang dilindungi. Pemerintah sebagai pemberi izin dinilai kurang melakukan pengawasan, sementara masyarakat terdampak secara langsung atas kerusakan lingkungan dan terganggunya ruang hidup mereka. Yang berikutnya saran kita untuk pemerintah, yang pertama ada meninjau dan mencabut izin tambang yang tidak sesuai prosedur. Yang kedua ada memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan. Yang ketiga ada menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan perlindungan lingkungan. Untuk saran kedua kepada perusahaan tambang, yang pertama ada menghentikan seluruh kegiatan tambang di wilayah konservasi. Yang kedua ada bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Yang ketiga ada melakukan pemulihan lingkungan dan menghormati hak masyarakat lokal. Yang terakhir, itu yang ketiga, untuk masyarakat dan lembaga adat, itu ada pertama untuk terus mengawasi dan menyuarakan pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, menempuh jalur hukum dan advokasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, menolak segala bentuk kegiatan tambang yang mengancam keberlanjutan wilayah adat dan konservasi daerah.